Jadi, Yusuf Kala Library ini berlokasi di Jalan Raya Bogor, KM 33 Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok. Spesifikasinya, tempat ini tuh masuk ke dalam bagian dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, perpustakaan ini juga dirancang oleh arsitek ternama loh, Andi Siswanto dan Munichi B. Edres yang hadir dengan gaya arsitektur kontemporer futuristik. Nah, perpustakaan ini itu dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inspiratif bagi generasi muda, khususnya generasi Z dan generasi Alpha. Dan hubungannya apa sih dengan generasi baru? Jadi, Yusuf Kala Library ini menjadi wadah yang untuk memenuhi kebutuhan dan kebiasaan belajar generasi tersebut. Dengan desain yang modern, berbasis teknologi, dan fleksibel, perpustakaan ini menjadi ruang belajar yang ideal bagi generasi Z dan Alpha. Tidak hanya sebagai tempat untuk mencari informasi, tapi juga sebagai tempat untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan mengembangkan diri. Contohnya, di perpustakaan ini tuh punya akses internet yang cepat, komputer, sistem informasi digital yang canggih, estetis, minimalis, dan instagramable. Pemilihan gaya futuristik pada perpustakaan ini juga menjadi tujuan awal dibangunnya UIII sampai jangkauan internasional. Perpustakaannya itu dibangun pada era Jokowi, yang dimana beliau mempunyai visi yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, misi Jokowi salah satunya itu adalah untuk mewujudkan kualitas hidup manusia, Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Nah, salah satu proyeknya itu adalah proyek strategi nasional, di mana proyek tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Maka dari itu, Yusuf Kala Library dibangun atas dasar visi dan misinya Jokowi saat beliau sedang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kalau misalkan kita lihat dari master plan-nya UIII ini, itu terdapat gedung rektorat, masjid, dan perpustakaan yang menjadi pilar utama dalam kawasan kampus ini. Nah, pilar-pilar ini itu menjadi pusat percabangannya pilar yang lainnya, yaitu fakultas-fakultas yang menjadi tempat mahasiswa untuk belajar. Di situ tuh mereka mendapatkan dasar dari iman, yaitu masjid sebagai pusatnya, dan juga ilmu, yaitu gedung rektorat dan juga perpustakaan yang menjadi pusatnya. Kalau misalkan kita lihat lagi nih, ternyata ada juga loh air mancur Zam-Zam di tengah-tengah kampus ini, yaitu sebagai interpretasi dari umat muslim yang percaya ternyata bahwa air tersebut tuh menjadi sumber kehidupan. Maka dari itu air mancur Zam-Zam ini tuh menjadi sumber kehidupannya dari kawasan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, pastinya ada dong peraturan-peraturan yang harus kita lakuin nih selama kita berada di perpustakaan ini, seperti wajib registrasi dan membayar tarif masuk sebesar Rp10.000, menjaga ketenangan, makan dan minum di tempat yang sudah disediakan, kembalikan buku di Dropbook, serta menjaga etika dan sopan santun. Sebelumnya kakak tahu gak sih kenapa dinamain Yusuf Kala Library? Oh, kurang tahu itu kak. Mantan wakil presiden. Mengenang tokoh pahlawan yang udah mendahului kita. Mantan wakil presiden. Ya, mungkin karena sangat bersejarah. Mantan wakil presiden ya? Atau ya mungkin dari situ sih. Nah, buat yang belum tahu kenapa dinamainya Yusuf Kala Library, karena sebenarnya ini adalah suatu penghormatan atas jasa Pak Yusuf Kala sebagai pendiri Universitas Islam Internasional Indonesia, yakni kampus negeri berskala internasional. Jadi buat yang masih mengira bahwa perpustakaan ini adalah miliknya Pak Yusuf Kala, itu tidak tepat ya. Nah, kalau menurut kakak, suasana ruang di sini tuh seperti apa sih? Sangat nyaman untuk ngerjain tugas, untuk kita belajar. Cozy ya, nyaman gitu. Buat di sini juga kan ada beanbag ini. Kalau misalnya abis capek, habis ngerjain sesuatu, bisa istirahat dulu di sini. Pertama suasananya adem gitu ya. Buat kita nyaman juga, apalagi kalau misalkan lagi ngerjain tugas kuliah gitu kan. Jadi kitanya buat nyaman, apalagi fasilitasnya sangat bagus banget ya. Bisa pakai, kalau misalkan nggak ada laptop bisa pakai komputer juga, nyaman sih. Pertama tuh tenang. Ya, nyaman, terus nggak panas lah. Ya. Sejuk gitu. Sejuk.
Tapi kalau misalkan ada matahari gitu, kakak kadang ngerasa panas gak atau tetap sejuk tuh? Nggak terlalu sih, kan kak ada yang kena matahari juga kan di bagian tengah tuh. Kurang, nggak terlalu panas. Jadi tetap sejuk gitu ya. Nyaman sih, terus udah gitu adem juga, dan mungkin karena hari biasa nggak terlalu ramai ya, jadi kayak ya menyenangkannya pokoknya di Seru sini gitu seru. Iya. Ya, pasti menurut aku juga cocok banget buat kaum Gen Z kalau kesini. Karena suasananya juga nyaman, nggak terlalu berisik ya. Terus juga ya pokoknya nyaman banget buat ditempatin, cocok buat siapapun yang mau kesini. Oke, jadi di perpustakaan ini tuh suasananya sejuk ya. Terus juga di sini tuh sebagian besarnya tuh pakai cahaya yang warm. Jadi tuh nambah kesan nyaman ya gitu. Terus juga ruangan belajar dan tempat diskusinya tuh juga banyak. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita ada lagi di ujung corner, itu tuh pasti yang di seberangnya tuh juga bakal kedengeran gitu. Jadi gemanya tuh bakal berasa banget sih kalau kita lagi ada di ujung ruangan. Kenapa kakak pilih Yusuf Kala Library dibandingkan perpustakaan yang lain? Alasan utamanya sih karena di perpustakaan ini ada buku yang dicari. Iya. Nyari-nyari di internet, ketemu buku yang pengen dibaca, akhirnya mutusin kesini. Pertama lihat dari review Google dulu ya. Kan dari Instagram, dari TikTok juga banyak yang rekomendasiin kalau perpustakaan Yusuf Kala ini bagus gitu, suasananya enak. Selain itu juga ingin nyari suasana baru sih. Bosan juga kan di Bogor, pasti itu juga, makanya coba deh kesini gitu loh. Karena mau explore ya, selain di Bogor ada juga, tapi kita mau explore di beberapa daerah, karena kan emang buat refreshing juga kayak gitu. Pertama sih direkomendasiin sama dia lewat TikTok, terus lihat kayaknya seru gitu juga. Iya, terus akhirnya ya udah coba deh, pertama kali kesini kan. Kalau aku ya aksesnya karena nggak terlalu jauh ya, sama-sama Depok. Terus juga yang tempatnya nggak terlalu ini juga rame kayak gitu. Emang dari fasilitasnya pun juga mewadahi gitu ya. Karena lebih menarik gitu ya, model kayak apa ya, bentuk perpustakaannya ya lebih menarik gitu. Dalamnya juga lebih kayak nyaman gitu suasananya, daripada yang lain juga bagus tapi lebih menarik aja gitu. Iya, lebih modern ya. Di Yusuf Kala Library itu terdiri dari 6 lantai yang fungsinya berbeda-beda. Uniknya juga di perpustakaannya itu terdapat ruang private untuk bekerja dan sebuah amfiteater untuk bersantai yang dilengkapi beanbag warna-warni. Pemilihan warna bantal duduk juga itu bisa meningkatkan suasana yang membuat suasana itu masih lebih fresh di antara semua warna netral di ruang-ruang perpustakaan yang cenderung hangat. Nah, bangunan ini juga menerapkan prinsip-prinsip sustainable building. Lalu, bangunan ini sebagian besar itu memakai sumber pencahayaan dari matahari sehingga mengurangi penggunaan listrik. Materialnya pun juga mendukung hal ini dengan memakai tinted glass yang menyerap panas matahari, namun sinar matahari tetap bisa masuk. Lalu, perpustakaan ini juga memperhatikan komunitas di dalamnya dengan reading area dan working area, serta kemajuan teknologi dalam mempermudah mencari informasi difasilitasi dengan komputer yang canggih.